Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dia Sinta Kusumaningtyas dan Bapak Ibu penonton video pembelajaran pada kali ini. Izinkan saya, Karisman Hidayat, mahasiswa program studi manajemen PJJ S1 mata kuliah akuntansi manajemen untuk menjelaskan materi mengenai jawaban dari ujian akhir semester saya. Di sini saya memilih soal 1 mengenai break even point. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan soal. PT Maju Bersama merupakan perusahaan yang memproduksi smart coffee maker. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami persaingan yang semakin ketat sehingga manajemen ingin mengevaluasi tingkat penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Berikut data keuangan perusahaan tahun 2026. Harga jual per unitnya yaitu Rp500.000, kemudian biaya variabel per unitnya Rp320.000, kemudian biaya tetap per tahunnya Rp900 juta dan penjualan aktual 7.000 unit. Manajemen memiliki beberapa rencana bisnis. Yang pertama, tahun depan perusahaan menargetkan laba sebesar Rp540 juta. Kemudian tim pemasaran mengusulkan penurunan harga jual sebesar 5% agar volume penjualan meningkat. Kemudian bagian produksi mengusulkan penggunaan bahan baku alternatif sehingga biaya variabel dapat turun menjadi Rp295.000 per unit. Namun perusahaan harus membeli mesin baru yang menyebabkan biaya tetap naik menjadi Rp1.050 juta. Sebagai akuntan manajemen, saya diminta melakukan analisis untuk membantu pengambilan keputusan perusahaan. Sebelum menjawab pertanyaan, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai teori break-even point terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai pengertian break-even point. Break-even point atau BEP atau lebih dikenal dengan titik impas adalah suatu kondisi ketika total pendapatan perusahaan sama besar dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan berada pada posisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, yang dengan kata lain laba sama dengan nol. Pada titik ini seluruh pendapatan penjualan tepat habis digunakan untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Titik impas menjadi acuan minimum yang harus dicapai perusahaan agar operasionalnya tidak merugi. Suatu kondisi impas dapat dikenali melalui dua ciri utama, yaitu yang pertama, total penjualan perusahaan sama besar dengan total biaya atas penjualan tersebut, dan yang kedua, laba perusahaan sama dengan nol. Dengan mengetahui titik impas, manajemen dapat merencanakan operasi dengan lebih baik, menentukan target penjualan minimal, bahkan menentukan apakah suatu lini usaha layak diteruskan atau dihentikan. Kemudian mengenai manfaat dan tujuan analisis break-even point. Analisis break-even point memberikan informasi kepada manajemen mengenai pola hubungan antara volume penjualan, biaya, dan tingkat keuntungan pada level penjualan tertentu. Manfaat utamanya antara lain sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu, kemudian memberikan informasi hubungan berbagai tingkat volume penjualan dengan kemungkinan laba yang diperoleh, kemudian mengevaluasi laba perusahaan secara keseluruhan, dan menyederhanakan laporan yang tebal menjadi grafik yang mudah dibaca dan dipahami. Adapun tujuan analisis break-even point mencakup mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak rugi, memaksimalkan jumlah produksi, dan merencanakan laba yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep contribution margin atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penjualan setelah dikurangi biaya variabel. Nilai inilah yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Setelah biaya tetap tertutup seluruhnya, sisa margin kontribusi menjadi laba. Margin kontribusi dapat dinyatakan per unit maupun dalam bentuk rasio terhadap penjualan. Rumusnya yaitu contribution margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian rumus untuk contribution margin ratio adalah contribution margin per unit dibagi dengan harga jual per unit. Semakin besar margin kontribusi per unit maupun rasionya, menunjukkan semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan semakin besar potensi laba pada setiap tambahan penjualan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan break even point. Metode persamaannya, metode ini bertolak dari format laporan laba rugi kontribusi dengan persamaan dasar, yaitu laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Penjualan adalah biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah dengan laba. Pada titik impas, laba sama dengan 0, sehingga penjualan tepat sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Selanjutnya mengenai metode margin kontribusi. Banyaknya unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas diperoleh dengan membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Untuk rumus break even point dalam unit adalah biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi dengan variabel. Kemudian break even point dalam rupiah adalah biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Untuk perencanaan laba tertentu, rumus dikembangkan menjadi misal unit target laba sama dengan biaya tetap ditambah laba yang ditargetkan, kemudian dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Kemudian rumus untuk penjualan target adalah biaya tetap ditambah dengan laba yang ditargetkan, ini dibagi dengan contribution margin ratio. Kemudian mengenai margin of safety. Margin of safety atau batas keamanan adalah selisih antara tingkat penjualan aktual atau yang dianggarkan dengan tingkat penjualan pada titik impas. Margin of safety menunjukkan seberapa besar penjualan boleh turun sebelum perusahaan mulai menderita kerugian. Semakin besar margin of safety, semakin kecil risiko kerugian yang dihadapi perusahaan. Rumusnya margin of safety dalam unit adalah penjualan aktual dalam unit dikurangi dengan break even point dalam bentuk unit. Kemudian margin of safety dalam bentuk rupiah adalah penjualan aktual dalam bentuk rupiah dikurangi dengan break even point dalam bentuk rupiah. Kemudian margin of safety ratio adalah margin of safety dibagi dengan penjualan aktual dikali dengan 100%. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asumsi dan keterbatasan analisis break even point. Agar hasil analisis valid, break even point berdiri di atas jumlah asumsi. Yang pertama, biaya hanya terbagi menjadi biaya tetap dan variabel. Kemudian, biaya tetap konstan dalam rentang aktivitas tertentu. Selanjutnya, biaya variabel berubah proporsional terhadap volume. Kemudian harga jual persatuan tetap selama periode analisis. Kemudian yang terakhir, produktivitas dan baruan produk dianggap stabil. Keterbatasan muncul karena asumsi-asumsi tersebut terkadang terlalu menyederhanakan kondisi nyata, sehingga hasilnya perlu dibaca sebagai alat bantu perencanaan, bukan angka mutlak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal studi kasus. Yang pertama mengenai margin kontribusi dan titik impas. Untuk yang bagian A, kontribusi margin per unit. Diketahui rumus kontribusi margin per unit adalah harga dikurangi dengan biaya variabel. Diketahui harganya adalah Rp500.000 dikurangi dengan biaya variabelnya Rp320.000, sehingga contribution margin per unitnya adalah Rp180.000. Kemudian contribution margin ratio. Dapat diketahui bahwa contribution margin ratio rumusnya adalah contribution margin per unit dibagi dengan harga. Diketahui contribution margin per unitnya adalah Rp180.000 dibagi dengan harganya yaitu Rp500.000, sehingga contribution margin ratio adalah 0,36 atau sebesar 36%. Kemudian selanjutnya break even point dalam unit. Rumus break even point dalam unit adalah biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan harga atau price dikurangi dengan biaya variabel. Fixed cost-nya adalah 900 juta dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel adalah 180.000. Dapat diketahui break even point sama dengan 5.000 unit. Kemudian break even point dalam rupiah.
break even point dalam rupiah adalah rumusnya fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Fixed cost-nya 900 juta dibagi dengan contribution margin ratio adalah 0,36, atau dapat juga dengan rumus untuk mengetahui break even point dalam bentuk rupiah adalah 5.000 unit dikali dengan 500.000 rupiah, sehingga diperoleh break even point dalam bentuk rupiah adalah 2.500.000.000 rupiah. Ini dapat diartikan bahwa PT Maju Bersama harus menjual sekurang-kurangnya 5.000 unit Smart Coffee Maker atau setara dengan omset 2.500.000.000 rupiah hingga seluruh biaya tetap dan biaya variabel tertutup. Setiap unit yang terjual menyumbang 180.000 rupiah untuk menutup biaya variabel, dan 36% dari setiap rupiah penjualan tersedia sebagai margin kontribusi. Kemudian soal kedua, saya diminta untuk menghitung margin of safety berdasarkan penjualan aktual sebesar 7.000 unit. Rumus dari margin of safety dalam bentuk unit adalah penjualan aktual dikurangi dengan break even point, sehingga margin of safety dalam bentuk unit adalah 7.000 dikurangi 5.000 sama dengan 2.000 unit. Kemudian soal berikutnya, margin of safety dalam bentuk rupiah. Diketahui margin penjualan aktualnya yaitu 7.000 dikalikan dengan harganya 500.000, sehingga diperoleh penjualan aktualnya 3.500.000.000 rupiah, sehingga margin of safety-nya dalam bentuk rupiah adalah 3.500.000.000 rupiah dikurangi dengan 2.500.000.000 rupiah, sehingga diperoleh margin of safety dalam bentuk rupiah adalah 1 miliar rupiah. Kemudian margin of safety ratio. Rumusnya adalah margin of safety dibagi dengan penjualan aktual. Margin of safety-nya adalah 1 miliar dibagi dengan penjualan aktualnya adalah 3.500.000.000, sehingga diperoleh margin of ratio-nya adalah 0,2857 atau setara dengan 28,57%. Arti hasil ini bagi kondisi perusahaan adalah dengan penjualan aktual 7.000 unit, PT Maju Bersama berada 2.000 unit di atas titik impas. Artinya, penjualan perusahaan masih boleh turun hingga 28,57% atau yang setara dengan 2.000 unit atau 1 miliar rupiah sebelum perusahaan mencapai titik impas dan mulai merugi. Maka margin of safety sebesar 28,57% ini menunjukkan posisi yang cukup aman. Perusahaan memiliki bantalan keamanan yang memadai terhadap fluktuasi penjualan akibat persaingan yang semakin ketat. Meskipun tetap perlu diwaspadai jika penurunan permintaan melebihi ambang tersebut. Kemudian soal ketiga, perencanaan target laba sebesar 540 juta rupiah. Soal yang pertama, jumlah unit untuk mencapai target laba. Jumlah unit dapat dicari dengan fixed cost ditambah dengan target laba dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Fixed cost-nya adalah 900 juta rupiah ditambah dengan target labanya 540 juta rupiah. Ini dibagi dengan 180.000 rupiah, sehingga diperoleh unit untuk mencapai target laba dengan perencanaan target laba sebesar 540 juta rupiah adalah 8.000 unit. Kemudian nilai penjualan rupiah yang harus dicapai adalah rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan target laba dibagi dengan contribution margin ratio. Fixed cost-nya ditambah dengan target laba adalah 1.440 juta dibagi dengan 0,36% atau setara dengan 8.000 unit dikali dengan 500.000 dan diperoleh
jumlah penjualan yang harus dicapai adalah 4 miliar rupiah. Hal ini berarti bahwa untuk memperoleh laba sebesar 540 juta, perusahaan harus menjual 8.000 unit atau setara dengan 1.000 unit lebih banyak dari penjualan aktual saat ini, yaitu sebesar 7.000 unit atau kenaikan sekitar 14,29%. Target ini tergolong realistis karena hanya membutuhkan peningkatan volume yang moderat di atas kapasitas penjualan berjalan. Kemudian yang keempat, analisis jika penurunan harga jual sebesar 5%. Skenarionya adalah harga jual diturunkan 5% menjadi Rp475.000 per unit, sedangkan biaya variabelnya Rp310.000 dan biaya tetapnya sebesar 900 juta ini tetap. Dengan harga jual barunya menjadi 500.000 dikali dengan 95% menjadi Rp475.000. Baik, kita ulang untuk contribution margin per unitnya, berarti 475.000 dikurangi dengan 325.000 diperoleh contribution marginnya adalah Rp155.000. Kemudian contribution margin ratio-nya adalah 155.000 dibagi dengan 475.000 sehingga diperoleh contribution margin ratio-nya adalah 32,63%. Kemudian perhitungan break even point dalam bentuk rupiah adalah 900 juta dibagi dengan 155.000 sehingga diperoleh break even point-nya adalah 5.806,45 atau setara dengan sekitar 5.807 unit. Kemudian dalam bentuk break even point rupiah adalah 900 juta dibagi dengan 0,32,63 atau 32,63% sehingga diperoleh break even point dalam bentuk rupiah adalah 2.758.064.516 rupiah. Berikut perbandingan antara kondisi awal dan setelah penurunan 5%. Mulai dari harga jual per unitnya, kondisi awalnya 500.000, namun setelah turun 5% menjadi 475.000, kemudian contribution margin per unitnya dengan penurunan 5%, contribution margin per unitnya turun menjadi 155.000, kemudian contribution margin ratio-nya juga turun menjadi 32,63%. Kemudian break even point setelah adanya penurunan sebesar 5%, break even point dalam bentuk unit naik menjadi 5.807 unit dan break even point dalam bentuk rupiah naik menjadi 2.758 juta 2.758 juta 64.516 rupiah. Kemudian kita akan melakukan uji kelayakan bila volume hanya naik sebesar 8%. Penurunan harga diharapkan mendongkrak volume. Jika kenaikan volume hanya 8% dari penjualan aktual, maka volume baru adalah 7.000 dikali dengan 180% sehingga diperoleh sekitar 7.560 unit. Berikut perbandingan laba kedua kondisi. Pada kondisi awal, pada kondisi awal adalah sekitar 360 juta. Kemudian laba setelah turun menjadi 5% adalah 271.800.000 rupiah. Berikut perbandingan dari harga awal sebanyak 7.000 unit, kemudian setelah turun 5% menjadi 7.560 unit. Berikut perbandingannya sebagaimana tampak pada tabel. Jadi kesimpulannya adalah strategi penurunan harga tidak layak diterapkan apabila volume hanya naik menjadi 8%. Meskipun omset naik menjadi 91 juta rupiah dari yang awalnya 3.500 juta menjadi 3.591 juta, laba justru turun 88.200.000 dari yang awalnya 360 juta menjadi 271.800.000 rupiah.
Hal ini terjadi karena penurunan harga mengerus margin kontribusi per unit dari Rp180.000 menjadi Rp155.000, sehingga tambahan volume sebesar 8% tidak cukup mengganti margin yang hilang. Sebagai catatan strategis, agar laba tetap setara dengan kondisi awal sekitar 360 juta dengan harga baru, perusahaan justru harus menjual sebesar 8.929 unit. Hal ini diperoleh dari 900 juta ditambah dengan 360 juta dibagi dengan 155.000, yaitu atau sekitar naik sebesar 16,13%. Hal ini jauh di atas proyeksi 8%. Dengan demikian, penurunan harga hanya menguntungkan bila mampu mendorong lonjakan volume yang jauh lebih besar daripada perkiraan. Kemudian soal kelima, evaluasi penggunaan bahan baku alternatif. Skenario-nya adalah harga jual tetap 500.000, kemudian biaya variabel turun menjadi 295.000 per unitnya, namun biaya tetap naik menjadi 1.050.000.000 karena pembelian mesin baru. Di sini kita lakukan penghitungan ulang, contribution margin per unitnya 500.000 dikurangi dengan 295.000 menjadi 205.000. Kemudian contribution margin rasionya setelah dihitung ulang menjadi 41%. Kemudian break even point dalam bentuk unit setelah dihitung ulang menjadi 5.122 unit. Kemudian break even point dalam bentuk rupiah setelah dihitung ulang menjadi 2.560.975.610 rupiah. Jadi dari kondisi awal, kemudian dengan adanya bahan baku alternatif, perbandingannya sebagaimana tampak pada tabel. Pada biaya variabel per unitnya terjadi penurunan, kemudian biaya tetapnya terjadi kenaikan, kemudian contribution margin per unitnya terjadi kenaikan, yang awalnya 180.000 naik menjadi 205.000. Kemudian contribution margin rasionya juga naik dari awalnya 36% naik menjadi 41%. Kemudian break even point juga naik dari 5.000 unit menjadi 5.122 unit. Kemudian break even point dalam bentuk rupiah juga naik, yang sebelumnya 2.500.000.000 naik menjadi 2.560.975.910. Jadi terjadi dua efek yang berlawanan. Di satu sisi, penggunaan bahan baku alternatif menaikkan margin kontribusi per unit dari Rp180.000 menjadi Rp205.000 dan menaikkan contribution margin ratio dari 36% menjadi 41%. Artinya adalah setiap unit dan setiap rupiah penjualan menjadi lebih menguntungkan. Di sisi lain, kenaikan biaya tetap sebesar 150 juta menyebabkan break even point naik tipis menjadi 5.122 unit. Oleh karena itu, keunggulan opsi ini sangat bergantung pada tingkat volume penjualan. Kemudian berikut analisis laba pada berbagai tingkat volume. Yang pertama, pada tingkat penjualan 7.000 unit atau kondisi aktualnya, laba pada kondisi awal adalah 360 juta, kemudian laba jika menggunakan bahan baku alternatif adalah 385 juta. Kemudian tingkat penjualan jika target labanya adalah 8.000 unit, yang awalnya laba pada kondisi awal adalah 510 juta. Namun jika laba menggunakan bahan baku alternatif, labanya naik menjadi 590 juta. Kemudian jika tingkat penjualan berada pada titik indifference atau volume ketika kedua opsi menghasilkan laba yang sama, ini berada sekitar 5.000 unit. Laba awalnya 180 juta, kemudian laba bahan bakunya juga 180 juta. Jadi titik indifference ini dihitung dengan menyamakan kedua fungsi laba. Di sini diketahui misal 180.000 Ki dikurangi dengan 900 juta sama dengan
205.000 ki dikurangi dengan 1.050.000.000, sehingga jika kita mengoperasikan persamaan aljabar, diperoleh ki adalah 150 juta dibagi dengan 25.000, sehingga diperoleh titik indiferensnya adalah 6.000 unit. Di atas 6.000 unit, opsi bahan baku alternatif selalu lebih menguntungkan, sedangkan di bawahnya kondisi lebih unggul karena penjualan aktual sebesar 7.000 unit maupun target sebesar 8.000 unit berada di atas titik indiferens. Opsi bahan baku alternatif memberikan laba yang lebih tinggi, masing-masing unggul 25 juta pada 7.000 unit dan 50 juta pada 8.000 unit. Margin of safety opsi alternatif pada penjualan aktual adalah 7.000 dikurangi dengan 5.152, atau margin safety-nya sekitar 1.878 unit yang setara dengan 26,83%. Angka ini hanya sedikit lebih rendah dari margin of safety kondisi awal, yaitu sebesar 28,57% dan masih tergolong aman. Kemudian berikut rekomendasi kepada manajemen. Secara kuantitatif, usulan penggunaan bahan baku alternatif direkomendasikan untuk diterapkan. Pada tingkat penjualan aktual dan target, opsi ini menghasilkan laba lebih tinggi, margin kontribusi lebih besar 41%, dan bantalan keamanan yang masih memadai dengan margin of safety 26,83%. Tingkatan break-even point hanya bersifat tipis, dari 5.000 unit menjadi 5.122 unit dan masih jauh di bawah volume penjualan berjalan. Namun keputusan ini perlu disertai pertimbangan strategis dan non-finansial berikut. Yang pertama, kualitas mutu produk. Bahan baku alternatif tidak boleh menurunkan kualitas smart coffee maker. Penurunan mutu berpotensi meningkatkan biaya kualitas atau biaya kegagalan internal dan eksternal seperti retur, garansi, dan keluhan pelanggan yang justru menghapus penghematan biaya variabel. Kemudian keandalan pemasok. Perlu dipastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku alternatif agar asumsi biaya variabel sebesar Rp295.000 tetap terjaga. Kemudian struktur biaya tetap dan risiko operasi. Kenaikan biaya tetap akibat mesin baru menaikkan operating leverage. Laba menjadi lebih sensitif terhadap perubahan volume. Perusahaan diuntungkan saat penjualan tinggi, tetapi lebih rentan saat penjualan turun di bawah titik indifference, itu sekitar 6.000 unit. Kemudian mengenai investasi mesin. Manajemen perlu melakukan evaluasi kelayakan investasi jangka panjang seperti masa manfaat, kapasitas, dan payback di luar analisis break-even point tahunan ini. Baik, demikian penjelasan saya mengenai pembelajaran terkait ujian akhir semester akuntansi manajemen program studi PJJ S1 Manajemen Universitas Sejarah Asia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.